Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, boleh dimulai aja ya semuanya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa tentunya karena alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di Mercure Hotel Karawang pada tanggal 18 Mei 2023. Kita bisa berkumpul dalam serangkaian acara webinar Cara Mudah Kerja di Jepang yang dilaksanakan oleh LPK Galuh Berkarya Galuh Mas Karawang tentunya. Perkenalkan, saya Dita Widyastuti. Hari ini insya Allah bertugas sebagai MC di webinar Cara Mudah Kerja di Jepang. Oke, baik. Selamat bergabung untuk Ibu Heidi. Ibu Heidi Nerisa Putri. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Heidi dari Zenkan Corporation. Terdengar ya suaranya ya? Oke, peserta. Oke, Ibu Heidi, boleh dites lagi suaranya, dicek lagi. Oke, apakah terdengar suaranya? Oke, aman. Terdengar. Iya, oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat bergabung tentunya sekali lagi kepada Ibu Heidi Nerisa Putri dan Bapak Matsubara Yutaka. Iya, betul, Matsubara-san. Matsubara-san. Hai. Hai, hajimat rimashita node, chotto. Baik, sebelum どうもこんにちは。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは。ゆたかさん。はい、ゆたかです。Baik, sebelum acara dimulai, saya mohon izin untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Pertama tadi pembukaan sudah saya bacakan, selanjutnya ada beberapa sambutan, lalu dilanjutkan dengan pembahasan materi mengenai cara mudah bekerja di Jepang dan tentunya dilanjutkan oleh pengenalan LPK Galuh Berkarya, selanjutnya tentang testimoni kerja di Jepang, dan terakhir akan ada door prize untuk seluruh peserta offline maupun online webinar cara mudah kerja di Jepang kali ini. Baik, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh koordinator LPK Galuh Berkarya yang akan disampaikan oleh Bapak Ilham Fahrudin Amdar. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, Heidi-san dan Yutaka-san. Selamat siang, konnichiwa. Konnichiwa. Baik, kemudian saya nggak berlama-lama untuk sambutannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Disnaker, Ibu Rosma, Kepala Dinas Disnaker sudah hadir, Ibu Nia dari Manajemen Galuh Mas Citarum, kemudian Bapak Wahyu sebagai perwakilan kita juga dari LPK Galuh Berkarya, dan rekan-rekan yang sudah hadir meluangkan waktunya walaupun dalam keadaan libur bisa hadir di Mercure Hotel untuk webinar. Baik, kita webinar ini tujuannya adalah salah satunya adalah memperkenalkan bagaimana sih cara kerja ya untuk ke Jepang. Jadi supaya mengedukasi ke rekan-rekan supaya lebih mempermudah jalannya untuk berkarir impiannya kerja di Jepang. Nanti ada penjelasan mungkin dari pihak partner kita dari Zenkan akan menjelaskan ada regulasi-regulasi untuk bagaimana sih caranya, persyaratan apa aja yang nantinya akan di Jepang ya. Jadi mungkin nanti dari saya itu aja supaya tidak berlama-lama.
Saya rasa cukup sambutan dari saya untuk pembukaan untuk acara ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Disnaker Trans Kabupaten Karawang, Ibu Rosmalia Dewi SHMH. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, Mr. Matsubara Tuyaka, Mrs. Heidi Nerisa, Bapak Ilham, dan tim dari LPK Galuh Berkarya, serta semua peserta seminar, baik yang secara offline maupun yang hadir langsung di ruangan ini pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada LPK Galuh Berkarya yang telah mengadakan webinar cara mudah kerja ke Jepang. Adik-adik peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama lebih dari 60 negara. Kenapa kerjasama ini perlu dilakukan? Untuk memastikan bahwa hukum ataupun undang-undang di negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama lebih dari 30 tahun dengan pemerintah Jepang, baik di bidang ekonomi maupun bidang ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan bahwa banyak rekan-rekan kita ataupun saudara-saudara kita yang sudah berhasil dan dapat meningkatkan taraf hidup dengan baik. Namun demikian perlu dilakukan secara seksama. Jangan sampai melakukan ingin kerja ke Jepang tapi tidak dengan melalui prosedur yang benar. Nah, untuk itu mungkin pada hari ini LPK Galuh Berkarya langsung mengadakan seminar dengan stakeholder yang ada di Jepang mengenai cara-cara atau mekanisme untuk bekerja di Jepang supaya apa? Supaya nanti kita dapat bekerja di Jepang itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena apa? Karena di Jepang itu bahasanya beda, budayanya beda. Banyak hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita berangkat ke Jepang. Tidak banyak ingin saya sampaikan, selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh LPK Galuh Berkarya ini dapat meningkatkan taraf hidup dan mempermudah kita semua yang ingin berangkat maupun bekerja ke Jepang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Rosmalia Dewi SHMH selaku Kepala Disnaker Trans Kabupaten Karawang atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ibu Nia. Oh enggak, oke. Enggak katanya Pak. Oke, baik, langsung aja. Sambutan terakhir yaitu dari perwakilan dari Zenken Corporation, yaitu Ibu Heidi Nerisa Putri dan Matsubara Yutakasa. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya dari pihak LPK, ketua dari pihak LPK yaitu Pak Ilham, juga Pak Wahyu ya yang sudah saya repotkan sebelum-sebelumnya. Lalu saya ucapkan juga terima kasih dan perkenalan dari Zenken Corporation ke Ibu Rosmalia. Perkenalkan saya Heidi dari Zenken. Terima kasih banyak Ibu.
Ya, jadi nanti detailnya seperti apa sih kerja ke Jepang, terus visa kerja tuh seperti apa sih. Jadi nanti untuk teman-teman ya agar yang mungkin masih bingung mau ke Jepang atau udah menentukan mau ke Jepang, itu bisa menjadi pelajaran ya bagi teman-teman dan ilmu bagi teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada teman kantor saya, Matsubara-san. Silakan Matsubara-san. こんにちは。全県本社の松原と申します。私は外国人介護人材と日本の介護施設をマッチングする。ちょっと、日本の、ちょっと待って、これ下げて、下げて。ごめんなさい、ごめんなさい。日本の介護人材と、日本の介護施設をマッチングする営業をしております。本日は貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。イルハムさん、ロスマリアさん、本当にありがとうございます。私は、学生時代、20年ぐらい前に、インドネシアの、バリ島に旅行に行ったことがあります。テチャダンスとかを見たり楽しんでました。楽しい思い出しかないので、今日は大好きなインドネシアの皆さんの前でこうやってお話しできることを本当に嬉しく思います。そして、ガルブルカリア LP 系の皆さん、とても新しくて勢いもあって、多くの登録者を抱えておられるということで、本当にこの上ない喜びです。今日は、200名以上の方がご視聴になられていると伺っております。ぜひ皆様に弊社全県本社のことと、日本の労働市場のことを知っていただけたら嬉しいです。今日はぜひよろしくお願いいたします。Ya, saya terjemahkan dulu sedikit dari sambutan dari Mr. Matsubara. Di sini Matsubara-san posisinya di Zenken Corp itu sebagai sales untuk SDM orang asing, khususnya orang Indonesia. Dan beliau sendiri di 20 tahun lalu pas masih masih sekolah ya, itu pernah jalan-jalan ke Indonesia katanya, pernah jalan-jalan ke Bali. Terus juga pernah ngelihat katanya dance kecak, dan di sana kesannya di Indonesia itu sangat menarik dan senang katanya. Makanya beliau juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada LPK Galuh Berkarya, Pak Ilham sebagai owner, dan juga Ibu Rosmalia. Dan LPK Galuh Berkarya sendiri di sini mempunyai potensi yang sangat besar ya, dan kandidatnya yang juga banyak. Jadi terus juga kali ini peserta webinarnya ya katanya sudah 200 orang katanya yang ikut di webinar kali ini. Jadi sangat-sangat berterima kasih, dan semoga di webinar ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baik. Baik, sekian dari Zenken Corporation. Oke, baik. Ibu Heidi dan Mas Beta Yutaka. Kasih desu sosa. Perkenalannya dan sambutannya mengenai Zenken Corporation. Selanjutnya mungkin bisa langsung dilanjutkan mengenai pembahasan topik atau pembahasan webinar. Materi dari webinar ini yaitu cara mudah kerja di Jepang. Jadi sekarang teman-teman yang di online maupun offline bisa langsung menyimak pemaparan atau pembahasan materi dari Zenken Corporation mengenai cara-cara mudah kerja di Jepang. Oke, baik. Pemaparan materi ini juga akan disampaikan oleh koordinator LPK yaitu Bapak Ilham Fahrudin. Oh, langsung. Oke, tetap sama Hedisang dan Mas Batasan ya. Baik, untuk waktu dan tempatnya silakan boleh langsung dimulai pemaparan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin share materi dahulu. Mohon ditunggu. Mohon maaf sekali, boleh mungkin hostnya diubah dulu agar saya bisa share materi. Baik, sudah bisa sharing. Terima kasih, mohon ditunggu sebentar.
いいですね。大丈夫です. Oke, baik kalau gitu kita langsung mulai aja. Tema kali ini adalah untuk peluang besar bekerja ke Jepang. Pertama-tama, perkenalkan dahulu ya, siapa sih hari ini yang akan menjadi speakernya, Pak udah tahu ya. Pertama dari Matsubara Yutaka, Mr. Matsubara. Yang nanti di awal akan menyampaikan materinya, lalu nanti dilanjutkan oleh saya sendiri untuk lebih detailnya dari saya sendiri, Heidi. Lalu langsung aja terkait Zenken Corporation, itu perusahaan apa sih ya? Mungkin teman-teman di sini masih belum tahu ya. Oke, bisa dikenali nanti dari Matsubara-san, silahkan. OK。はい、じゃあ私の方から全県本社の会社概要を説明させていただきます。だいたい5分から10分ぐらいで説明させていただきます。まず、全県本社は1975年、創業を始めました。48年前ですね。主な事業内容は IT セグメントと語学セグメントの2つです。特にコンテンツマーケティングやメディア事業が強いです。従業員は約500名程度で、東京証券取引所のグロース市場に上場しております。次のページに参ります。Oke, sedikit saya terjemahkan ya. Di sini Zenken Corporation atau bahasa Jepangnya itu Zenken Honsha ya teman-teman. Di sini bertempat di Shinjuku, Tokyo. Lalu untuk bisnis kita di sini mainnya adalah bisnis IT. Lalu kita juga di bisnis bahasa. Kita punya beberapa sekolah bahasa di sini. Lalu kalau misalnya di Indonesia itu mungkin TBK kali ya. Jadi kita sudah masuk ke gross TBK di Jepang. Gitu. Nah, untuk karyawan sendiri itu ada 504 orang. 1975年の創業から、IT に軸足を移し始めたのは2000年になってからです。2005年、主に集客メディアの、作成等に軸足を移しまして、e マーケティング事業というのをスタートさせ、ここが事業の柱になっていきます。そして、2019年、インドの IT 都市、ベンガルールに現地の法人を設立いたしました。そこから、海外の IT 人材を日本の企業とマッチングをし始めたりしました。それで、今日私が、メインで話させていただきたいのが、2022年、全県ケア株式会社を設立ということで、ここで、海外介護人材事業をスタートさせました。Oke, jadi Zenken Corporation itu sudah bersejarah juga ya dari tahun 1975, di mana kita mulainya itu dari bisnis bahasa dulu. Gitu. Terus kapan mulai IT-nya yang menjadi main bisnis kali ini itu dari tahun 2000 gitu. Terus IT semakin meluas, lalu di tahun 2018 di tahun 2005 itu kita mempunyai cabang di India. Jadi dari India kita mengirimkan tenaga-tenaga engineer itu dari India ke Jepang. Gitu. Terus yang kali ini yang mau kita jelaskan secara fokusnya itu di tahun 2022, di mana di sini kita mempunyai anak perusahaan yaitu Zenken Care. そして、2022年7月、去年の7月に埼玉県にて介護施設の運営を始めました。ここで海外介護人材を積極的に採用、教育、そして戦力化を図って、その様子をさまざまなメディアで発信していきたいと思います。明日もこの全県リビング、区域において、さまざまなメディアだったり、介護施設だったり、行政の人を呼んで、見学会を実施します。その様子を、いろんな介護施設の方に知ってもらって、外国人人材の採用に、懸念を抱いている、不安を持っている施設様を少しでも減らしていければなと思っております。はい。
Lalu di sini dari bulan Juli ya tahun lalu itu Zenken Corporation punya anak perusahaan baru yaitu namanya Zenken Care. Zenken Care itu adalah panti jompo yang ada di Saitama tepatnya. Di sini kita mempunyai ada tiga gedung untuk panti jomponya. Kenapa kita punya anak perusahaan? Ceritanya adalah karena kita mau mulai itu di Shisetsu ini di panti jompo ini itu untuk ngerekrut orang Indonesia. Jadi kita di sini mau menjadi model karena panti jompo yang ada di Jepang ini takut atau mungkin khawatir ya kalau misalnya pada saat merekrut orang asing dari komunikasinya dan yang lainnya. Jadi kita Zenken Care mau memperlihatkan ke panti jompo yang lain bahwa orang Indonesia itu bisa bekerja. Dan besok kita ada live juga, nanti aku jelasin juga terkait hal tersebut detailnya. Baik, Matsubara-san. OK。そして、外国人人材の様子の受け入れの様子や、実際にどのような研修を受けているか、その様子というのは、弊社の YouTube チャンネルだとか、この後ヘイディの方からも紹介があります、インスタグラム等で発信しております。そして来月、海外介護人材をテーマにした新しいウェブメディアも公開しますので、そのようなところで、この久喜の施設っていうのを発信していきます。フラッグシップストアとして活用していく予定です。はい。Lalu lihat ya di sini ya yang lagi kita share ini adalah teman kita yang pada saat kedatangan di Jepang, jadi nanti kita mau kenalin ke panti jompo yang lain bahwa orang Indonesia gimana sih kerjanya di Jepang, lalu mereka pada saat training itu seperti apa. Itu selain Insta juga, jadi kita banyak ya media-media yang kita sebarkan. Salah satunya adalah Instagram. Nanti saya jelaskan detailnya. Lalu sebagai panti jompo flagship model itu bulan depan itu juga kita akan issue web media. Okay. じゃあ続いて、ここで日本の深刻な人手不足の状況について説明させていただきます。日本は今、インドネシアと違って、どんどん人口が減っていっている状況です。少子高齢化は、どんどん進行していって、2030年には644万人の労働者が不足してしまうと言われています。そして、いろんな産業がある中で、特にその中でも IT や介護、こういった分野が特に人手が不足するというふうに見込まれています。はい。これですね。Lalu di sini penjelasan dari Matsubara-san kali ini terkait bahwa populasi Jepang ini semakin menurun, di mana sangat-sangat kekurangan tenaga kerja. Mohon maaf ya teman-teman di sini pakai bahasa Jepang. Di sini ada ya 644 mang. Mang itu tuh 10 ribuan. Jadi di sini adalah 6.490 orang itu diprediksi akan kekurangan tenaga kerja sebanyak ini di tahun 2030 Jepang ini. 介護業界は今特に人手不足が顕著で、2025年には32万人、2040年には69万人が不足するというふうに推計されています。日本の介護業界は現状そのような状況ですので、大きな社会問題になっています。でもこれは逆に言えば、日本の介護業界で働いてみたいという外国の方にとっては大きなチャンスでもあるわけです。私たち全県本社は来日前の教育、フォロー、そして日本の施設に入職した後の教育やフォローについても万全の状態を整えています。ここからは詳しい内容をヘイディにバトンタッチしますので、ぜひこの続きを聞いてみてください。
Lalu masih ya terkait populasi di Jepang, tadi disebutkan ya di tahun 2030 di Jepang ini akan kekurangan tenaga kerja sebanyak 6.490.000 orang. Dan untuk bidang kerja yang sangat-sangat kritis itu ada di bidang IT dan juga caregiver. Caregiver itu adalah perawat yang kerja di panti jompo. Nah, di sini sudah diprediksi secara detail oleh pemerintah Jepang, itu di tahun 2023, di sini akan kekurangan orang sebanyak segini, yaitu 2.330.000 orang. Lalu dilanjutkan nanti di tahun 2025 itu akan kekurangan orang 2.430.000 orang. Gitu. Jadi di sini sangat-sangat kekurangan orang yang sangat kritis di bidang tersebut. Nah, untuk Matsubara-san itu penjelasannya sudah selesai, dilanjutkan oleh saya ya, langsung pakai bahasa Indonesia. Lalu di sini keuntungan kerja ke Jepang itu seperti apa sih ya? Tadi dibilang, ayo kerja ke Jepang, ya kerja ke Jepang. Keuntungannya apa? Di sini pertama ya, bahwa gaji besar tanpa melihat pendidikan terakhir. Gitu. Di sini yang mau aku sampaikan adalah kalau kerja di Jepang itu bagi lulusan SMA atau setara itu sudah bisa kerja di Jepang dan sudah mendapatkan gaji yang besar. Jadi teman-teman di Jepang itu walaupun lulusan SMK, walaupun lulusan SMA pun itu bisa mendapatkan gaji yang besar. Lalu di Jepang juga itu setiap tahunnya ada kenaikan gaji. Tapi untuk kenaikan gaji ini dilihat juga performance penilaian ya kerjanya itu seperti apa. Namun orang Jepang itu tidak melihat ini orang pintar atau enggak sih gitu, tapi dilihat apakah orang ini bisa dipercaya ataukah orang ini bisa bekerja keras atau giat gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman ya seperti apa. Lalu kedua, dengan gaji yang besar jadi kalian bisa nabung dari usia muda. Gitu, dari usia muda kalian sudah bisa menabung untuk masa depan kalian. Lalu yang ketiga, tadi ya dari Ibu Rosmalia juga menyebutkan kalau misalnya kerja di Jepang pasti pakai bahasa Jepang. Gitu, seperti itu juga. Jadi kalau misalnya kalian kerja di Jepang bisa multi language ya jadinya ya, itu membuat cara pandang kalian dan juga cara pikir kalian itu menjadi luas. Dan juga punya modal bahasa asing itu bisa memperkuat atau bisa memperkuat daya jual kita gitu. Jadi kita juga sebagai tenaga kerja itu semakin menarik. Lalu selain itu pastinya kuliner ya teman-teman di Jakarta atau di Indonesia itu biasanya makanan Jepang terkenal nggak sih gitu. Jadi teman-teman di Jepang bisa menikmati langsung makanan Jepang itu seperti apa. Dan makanan Jepang di sini juga sebenarnya bukan makanan Jepang aja sih ya. Ada banyak sekali secara global makanan-makanan atau kuliner yang bisa kalian nikmatin. Gitu. Terus yang terakhir yaitu pastinya jalan-jalan ya. Karena di Jepang punya 4 musim, kalau misalnya April itu ada sakura, terus kalau misalnya pas Oktober itu semua pohonnya jadi merah. Jadi kalau misalnya ke tempat yang sama pun, kalau misalnya di beda musim itu pasti akan berubah. Jadi itu kenapa kerja di Jepang. Lalu tadi aku bilang ya gajinya besar. Gitu. Contoh benefitnya seperti apa sih? Ini hanya gambaran aja. Di sini untuk lokasi kerjanya Zenken Corporation atau akan mengenalkan pekerjaan itu ke seluruh Jepang. Gitu. Jadi tapi di sini di-matchingkan juga ya ke teman-teman ya. Misalnya aku maunya di Tokyo Kak, aku misalnya mau di desa, itu nanti ada proses matchingnya di mana bukan hanya perusahaan tapi kita juga mendengarkan suara kalian sebagai tenaga kerja. Jadi kita nggak mau kalau misalnya asal ke Jepang oke deh gitu, tapi nanti pas di Jepang beda dengan apa yang diekspektasikan. Jadi kita tidak mau hal-hal seperti itu terjadi, makanya di proses matching itu ada proses di mana aku nanti akan banyak interview atau aku banyak nanya. Gitu, itu tujuannya agar kalian bisa lama kerja di Jepang. Lalu untuk gajinya sendiri itu di awal sekitar 180.000 sampai 230 yen atau sekitar 20 juta ke atas ya. Ini di awal loh teman-teman. Tadi kan aku bilang ya kalau di Jepang itu setiap tahunnya ada naik gaji. Jadi kalau misalnya kalian lama 2 tahun, 3 tahun pasti akan beda dengan gaji di awal.
Selain itu, kalau misalnya kalian punya kualifikasi, atau misalnya kalau misalnya kayak caregiver ya, caregiver itu misalnya ada yang namanya Kaigo Fukushishi atau sertifikasi caregiver. Itu pasti akan berubah gajinya karena ada tunjangan. Lalu kalau misalnya kalian kena shift malam, itu juga pasti tunjangannya ada beda dengan gaji biasa. Seperti itu gambaran benefit atau gajinya. Pasti kalau misalkan gaji segini lumayan besar ya kalau misalkan bagi lulusan SMA ya. Mungkin kalau misalkan di Indonesia mungkin sedikit kali ya kalau misalkan mungkin bisa dibilang nggak ada sampai 20 juta kalau misalkan kita masih lulusan SMA atau SMK. Jadi teman-teman yang mau berkarir ke Jepang silahkan, karena yang tadi disebutkan juga oleh Matsubara-san bahwa sangat terbuka sekali peluangnya karena di sini Jepang yang memerlukan kita gitu. Oke. Selanjutnya aku mau menjelaskan kalau misalnya kerja di Jepang itu pasti membutuhkan visa kerja, teman-teman. Tapi di sini aku mau fokuskan ke SSW dan pemagangan. Jadi di sini untuk agar tahu aja ya, kalau visa di Jepang itu visa kerja aja ya, itu sebanyak ini, teman-teman. Ada banyak sekali. Tapi di sini yang mau kita bahas hanya 2, yaitu visa Tokutei Gino atau biasa disebut pemagangan, atau mohon maaf, Ginoji Shusei atau pemagangan, dan Tokutei Gino atau biasa disebut SSW. Pertama, untuk magang atau Ginoji Shusei, mungkin teman-teman sudah tahu ya terkait hal ini, ya pernah dengar pastinya. Visa magang ini sudah lama ya dibuat teman-teman dari tahun 1903. Tapi di sini yang biasanya teman-teman kurang tahu itu adalah apa sih tujuan dari pemagangan ini dari segi pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pada saat ini mempunyai sistem ini adalah untuk membantu negara yang masih berkembang seperti Indonesia ya, salah satunya juga ya. Itu untuk mendapatkan ilmu tenaga kerjanya. Makanya disebutnya itu magang. Disebutnya magang atau pemagang atau orang yang belajar. Orang yang lagi belajar mencari ilmu, bukan kerja ya. Gitu. Jadi di sini kalau misalkan disebut masuk visa kerja atau enggak sih, jadi agak abu-abu sebenarnya visa ini. Karena di Jepang tadi juga ya, yang kita jelasin bahwa populasi di Jepang itu semakin menurun, dan tenaga kerja di Jepang itu juga semakin dibutuhkan, dan Jepang membutuhkan juga tenaga asing, gitu. Makanya di sini makin mulai di pemerintah Jepang mulai mereview kembali. Ini sebenarnya tujuan dari kita awal magang, dan pada faktanya itu kayaknya beda. Karena awal disebutnya itu kan untuk transfer ilmu saja. Tapi karena kekurangan orang, jadi biasanya orang jadinya tujuannya kerja, tapi menggunakan magang. Gitu. Makanya di tahun 2019, teman-teman, tahun 2019 ini, itu dibuatkan sistem baru, yaitu visa Tokutei Gino atau SSW. Untuk Tokutei Gino ini, itu mempunyai bidang kerja, 14 bidang kerja, lalu visanya 5 tahun. Lalu karena ini dia masuk ke visa kerja ya, jadi kalau misalkan kalian kerja di Jepang, kerja dimanapun, itu pasti ada yang namanya kewajiban dan hak. Gitu. Jadi tergantung dengan visa yang kalian miliki, itu akan berbeda juga kewajiban dan hak kalian. Sedangkan kalau misalnya bisa dilihat ya di sini, kalau misalnya magang itu tidak bisa pindah kerja, dan gajinya juga tidak sesuai, tidak sama dengan staf Jepang. Misalnya satu perusahaan nih, ada orang Indonesia, ada orang Jepang. Itu bisa, kalau misalnya dia pakai visa Ginoji Shusei, bisa aja dia nggak sama gitu untuk misalnya minimalnya gitu. Terus kalau misalnya SSW, karena visa kerja, maka di Jepang ini peraturannya adalah gaji harus disamakan dengan staf Jepang. Lalu berhak juga untuk pindah kerja. Karena kenapa? Visa kerja soalnya. Aku pun di sini mempunyai visa kerja, jadi aku juga berhak di sini untuk misalnya pindah kerja. Gitu teman-teman.
Di sini untuk kalian tahu aja ilmu terkait visa. Jadi kalian yang mau ke Jepang atau misalnya lagi berpikir mau ke Jepang nggak ya gitu. Jadi kalian harus tahu dulu, cari tahu yang benar-benar informasinya, jangan salah informasi terkait visa yang kalian akan gunakan ke Jepang. Lalu aku mau jelasin nih terkait hot issue yang ada di Jepang. Ini berita yang di sekitar minggu lalu sepertinya, itu terkait dua hal ini. Di Jepang itu digemparkan ya, bahwa ada berita rencana sistem pemagangan yang tadi, atau Ginnoji Shusei itu akan dihapuskan. Karena yang tadi yang aku jelaskan sebelumnya ya, bahwa di sini ada review kembali, apakah Ginnoji Shusei ini dengan faktanya, dengan tujuan dan fakta penggunaan visanya ini sesuai atau enggak sih, gitu. Makanya di sini ada berita-berita bahwa pemagangan ini akan dihapuskan. Lalu kalau misalnya dihapuskan, gimana dong nanti dari orang asing masuk ke Jepang gimana? Itu akan dikuatkan sistem SSW-nya. Teman-teman di sini SSW mungkin udah tahu ya, SSW itu ada dua. SSW itu ada SSW nomor 1 dan SSW nomor 2. Hal ini nanti akan aku jelaskan secara detail juga. Namun di sini yang aku mau kuatkan adalah kalau misalnya mau ke Jepang, mungkin kalian aku masukkan bahwa mungkin lebih baik kalian, kalau misalnya SSW itu kan perlu ambil ujian ya, gitu. Jadi harus punya ujian, harus lulus ujian dulu, baru bisa ke Jepang, baru bisa menggunakan visa SSW ini. Jadi aku merekomendasikan kalian cari-cari tuh untuk ujiannya. Terus misalnya tadi aku sebutkan ada 14 bidang pekerjaan, itu bidang pekerjaannya apa sih, terus kalian interest-nya itu ada di mana. Jadi di Jepang ini ada banyak sekali peluangnya, nggak cuma satu peluangnya yang tadi kita sebutkan itu caregiver, tapi selain caregiver itu ada juga pekerjaan yang lain. Lalu yang tadi aku sebutkan, di sini ada dua visa ya, untuk SSW sendiri, itu ada SSW nomor 1 dan SSW nomor 2. Bedanya apa? Bedanya seperti ini nih, masih visa kerja ya, tapi di sini cuma haknya aja yang berbeda dari segi haknya. Di mana tingkat keterampilannya udah pasti beda ya. Kalau misalkan Tokutei Gino 1 itu levelnya menengah. Tapi kalau misalkan Tokutei Gino 2 atau SSW 2 ini, dia sudah bisa dibilang itu masternya lapangan. Gitu. Terus untuk masa tinggal untuk SSW nomor 1 itu hanya 5 tahun. Jadi kalau misalnya nih, dapat visa 1 tahun, berarti hanya bisa diupdate atau diperbaharui sampai 5 kali aja. Karena maksimal SSW nomor 1 itu hanya 5 tahun ya teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya kalian SSW nomor 2 ini itu punya izin tinggal tanpa batas. Jadi misalnya dapat visa 1 tahun. Nah 1 tahun itu unlimited, tanpa batas kalian bisa memperbaharui visa. Gitu. Terus untuk anggota keluarga, misalnya ada teman-temannya yang sudah berkeluarga, mempunyai istri atau mempunyai suami, kalau misalnya masih SSW 1 itu belum boleh membawa anggota keluarga, jadi hanya pekerjanya saja. Sedangkan kalau misalnya SSW nomor 2 itu boleh membawa anggota keluarga inti. Yang ini yang perlu difokuskan bahwa, Kak, kalau biasanya aku ditanya, berarti aku boleh bawa ibu aku dong? Kalau misalkan ibu itu bukan masuk ke keluarga inti, mohon maaf sekali. Misalnya kakak nih, ada kakak, itu istri atau anak, atau misalnya suami atau anak, itu yang disebut keluarga inti. Jadi kalau misalkan kalian punya SSW 2, itu boleh membawa anggota keluarga inti yang tadi saya jelaskan. Lalu untuk hak pindah pekerjaan, Tokutei Gino ini mau 1, mau 2, itu sama-sama visa kerja. Jadi boleh pindah tempat kerja. Lalu kalau misalnya daftar ke Zenken, itu seperti apa sih alurnya? Alurnya seperti ini ya teman-teman ya. Pertama yang tadi aku jelaskan bahwa kalau misalnya SSW, itu perlu lulus tes dulu. Lulus tesnya itu apa? Ada 2. Tes skill kebidangan. Kalau misalnya Kaigo atau caregiver ya berarti harus ngambil tes skill Kaigo atau caregiver.
Lalu kemampuan bahasa Jepangnya juga dilihat, makanya perlu lulus tes JLPT atau JFT. Biasanya di sini levelnya itu sekitar N4. Lalu kalau misalnya kalian nih udah lulus, baru boleh kirim CV ke Zenken. Jadi nanti aku lihat dulu nih CV-nya. Kalau misalnya lulus proses CV, nanti akan masuk ke proses matching. Proses matching yang tadi aku sebutkan ya, nanti aku tanya-tanya nih terkait mau kerjanya di mana, kenapa sih kamu mau kerja ke Jepang, tujuannya apa, terus mau kerjanya di bidang apa, bener nggak sih kamu mau kerja di situ. Jadi hal-hal seperti itu aku pastikan dahulu. Lalu kalau misalnya memang nih tenaga kerja tersebut sudah bulat, saya tentukan oke, baru nanti masuk ke proses interview perusahaan Jepang. Lalu setelah itu apabila lulus interview, itu akan ada proses COE. Proses COE ini nggak usah khawatir ya, ini dilakukan oleh Zenken sendiri. Zenken sendiri mempunyai kantor yang sudah kerjasama, kantor notaris di Jepang gitu. Jadi kita belum pernah ya ada COE yang gagal. Karena memang dipastikan dulu di awal ini orang yang daftar ke kita ini tidak ada masalah. Jadi kita tidak pernah gagal untuk proses COE. Kalau misalnya proses COE udah selesai, itu akan ada proses visa. COE itu dari imigrasi Jepang ya teman-teman ya, jadi prosesnya di Jepang. Sedangkan kalau misalnya visa itu prosesnya ada di Indonesia, dilakukan di kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalnya proses ini sudah selesai, kalian punyai izin tinggal, boleh berangkat ke Jepang. Proses keberangkatan, lalu masuk ke perusahaan. Bagi kalian yang baru keluar negeri pasti khawatir ya, kalau misalnya ke Jepang itu seperti apa sih? Tapi nggak usah khawatir, kalau misalkan sama Zenken, itu Zenken memberikan full support, yang nanti aku share ya di videonya biar kalian punya image seperti apa sih kalau misalnya di support itu seperti apa. Seperti ini, saya share dulu videonya. Sayaしました。来ました。来てない。なんで来てないんだろう。その状態だったらできるかな。できないかな。メディア再生できませんと。Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Kalau gitu, mohon tunggu sebentar. Gimana nih見てみますか。なんか全部、そうですね。Mohon maaf kalau gitu aku share video yang berbeda ya. Ini gambaran teman-teman kita yang baru masuk ke perusahaan Jepang, baru masuk ke Zenken Care, teman-teman kita yang masuk di April kemarin. Ohayou gozaimasu. M で大丈夫だよね。はい。はい。で、首にかけてもらって。はい。で、紹介するときにこうやって見せて、はい。紹介した。カード。はい。見せてね。全
人コップ一杯飲んでもらいます。Satu gelas, satu orang satu gelas. Jadi di sini karena hari pertama ya, jadi agar tidak terjadi miskomunikasi untuk menjelaskan di kerjaan dan yang lainnya itu. Watashi wa Bera desu. Bera desu. Nihon no tabemono ga hashii desu. Sushi desu. Hai. Surui ga atte oishii desu. Hai. はじめまして皆さん、私はマーヤです。はい、マーヤちゃん呼んでくださいね。マレーシアから日本まで4800遠いですね。はい、遠いですね。はい、昨日は飛行機です。私の好きな動物はこれです。私はリスマです。リオリ作るも好きです。皆さん、これは何かわかりますか？唐辛子。はい、私です。唐辛子です。幸せならほっぺたたこ。幸せならほっぺたたこ。幸せなら態度でしましょうよ。ほらみんなでほっぺたたこ。リンゴ出てない。リンゴ。じゃあリンゴの5は皆さん。5がつくものだって。幸せ。利用者さんの体に触れる介護をするようになると思います。その時に一番私たちが介護をする人で体にダメージが来るのが腰です。足の位置とか手の位置とかっていうのをきちんとその時に勉強してください。海外の方なので今とは違う環境になると思うので楽しみだなっていうのは思います。心配なことは、言葉の壁があるので、コミュニケーションをどうやって取っていくのかなっていうのを考えたりちょっと心配なことがありました。利用者さんと楽しみながらゲームとかやっていくので一緒にそれを参加することで、日本人と海外の方どういうふうな違いがあるのかいつもと違うレクリエーションが楽しめたらなと思っています。hal yang positif. 今日は日本に来てお仕事の1日目ですが、どんな気持ちですか？はい、私は、新しい仕事と勉強することできて楽しいです。はい。今イスラム教の断食期間のため断食していると思いますが、仕事は大丈夫ですか？はい、断食は慣れていますので大丈夫だと思います。そしてもし体調は良くない時に断食はやめます。無理しないようにします。はい。どうして？ Nah, yang tadi Kak Bella sebutkan itu ditanya pada saat ini tuh memang lagi puasa gitu. Jadi kan orang Jepang kan nggak terbiasa ya dengan puasa ya. Sebenarnya tuh khawatir sekali pada saat di awal sebelum ke Jepang gitu. Ini nggak apa-apa nggak sih kerja tapi puasa gitu. Puasa kan nggak minum, bahkan nggak makan juga. Jadi di sini tadi dijelasin oleh Kak Bella bahwa kita sudah terbiasa kok puasa, jadi badan kita juga sudah terbiasa puasa, jadi menurut saya tidak akan ada masalah. Kalau misalnya ada masalah atau misalnya kita rasa tidak enak badan, itu diperbolehkan dari agama Islam sendiri untuk buka puasa, bahkan direkomendasikan seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Jadi dijelaskan di awal kenapa orang Jepang tidak perlu khawatir, seperti itu. 言葉の壁。はい。慣れてようにします。はい。どうして介護福祉士を目指しているのですか？はい。私は自分のスキルを高めて
高齢者のもって役に立ちたいと思います。休みの日に行ってみたいところはありますか？はい、あります。私は休みの日は、大洗サンビッチと、渋谷スカイと東京ディズニーランドに行きたいです。これから仕事をしていくにあたって心配なことはありますか？はい。言葉も違うので、新しい環境に慣れるかどうか心配事です。休みの日に行ってみたいところはありますか？はい。日本で行きたいところがたくさんあります。例えば、大阪なら USJ 行きたいところです。大阪でたこ焼きも食べたいです。Jadi seperti itu gambaran Zen Can Care sebagai flagship model panti jompo yang merekrut orang asing, khususnya orang Indonesia, dan akan memperluas ke Shisetsu yang lain agar tidak khawatir kerja sama orang asing. Gitu. Jadi tadi lihat juga ya teman-teman ya, bahwa tadi ada Kak Bella, ada Kak Maya, juga ada Kak Risma. Itu hari pertama loh teman-teman, itu hari pertama banget masuk ke perusahaan, itu menyiapkan gambar seperti itu udah 1 bulanan mungkin ya, terlihat di situ ya gimana mereka bertiga giat dan berusaha sekali untuk bisa kenalan dengan pasien-pasien yang ada di situ, karena kalau misalnya komunikasi itu kan sebenarnya bukan hanya jago bahasa ya, tapi gimana raut muka kita, apakah kita senang, ekspresinya seperti itu. Jadi walaupun misalnya bahasa Jepangnya jago, tapi misalnya dia kurang senyum, itu pasti tidak akan lulus interview. Karena dilihat sekali sikap atau yang tadi ya, seperti Kak Bella dan Kak Maya dan Kak Risma ya, giatnya seperti apa sih, bisa bekerja sama atau tidak gitu. Jadi jangan sampai bahwa komunikasi atau kendala bahasa itu menjadi masalah. Pasti ada cara-caranya. Itu yang tadi Kak Maya dan Kak Bella Karisma itu pakai gambar. Jadi biar bahasanya, karena bahasanya kan terbatas ya. Jadi kalau misalnya pakai gambar itu kan pasti lebih tersampaikan. Jadi cara-cara seperti itu kita mikir gimana sih caranya agar tersampaikan gitu dengan keterbatasan ini. Dari orang panti jomponya juga ngelihat, oh sampai segitunya ya, itu sangat tersentuh sekali pada saat hari pertama. Gitu, itu juga bukan hanya ke staf-staf yang lain, itu juga tersampaikan juga ke pasien-pasiennya gitu, bahwa oh ternyata orang Indonesia baik ya, ternyata orang Indonesia ramah sekali, terus sampai bikin yang seperti itu gambar-gambarnya gitu, jadi kesannya baik sekali terhadap orang-orang Indonesia. Lalu kali ini ya aku mau sampaikan terkait SNS-nya Zen Can, karena di sini kita media khususnya di Instagram itu kita banyak kontennya ya. Kita punya 2 akun. Pertama ada akun Toroku Shienkikang atau sebagai support registration support organization, di mana di sini konten-kontennya apa aja sih? Ini untuk orang Indonesia ya sebenarnya ya. Itu kontennya agar bisa orang Indonesia belajar bahasa Jepang. Lalu info-info terbaru di Jepang seperti apa? Seperti yang tadi kayak Tokutei Gino, yang Tokutei Gino sedang diperkuat pemerintah Jepang, seperti hal-hal tersebut itu kita share real time di Instagram ini. Terus juga kegiatan-kegiatan Zen Can sama orang-orang Indonesia yang ada di Jepang itu seperti apa sih? Itu juga kita share di sini. Jadi teman-teman yang mau tahu, seperti misalnya lowongan kerja juga kita share di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau tahu kegiatannya Zen Can, itu minta tolong ya, di sini ada barcode, HP-nya dikeluarin terus di-scan coba barcode-nya ya. Terus minta tolong di-follow. Lalu kedua, tadi aku jelasin ya, ada Zen Can Care, atau ada teman kita nih 3 orang Indonesia yang sedang bekerja sekarang di sini, di Saitama.
Ini kita lihat perkembangannya orang Indonesia kerja di Jepang tuh seperti apa. Ini kayak diary-nya orang Indonesia kerja di Jepang gitu. Jadi teman-teman yang punya interest gimana sih jadi caregiver, misalnya lagi mikir mau jadi caregiver ke Jepang, coba dilihat di sini nama akunnya ya, zenken.care.kaigo, bisa di-scan juga di barcode ini. Tapi di sini pakai bahasa Jepang karena di sini juga tujuannya itu buat ke panti jompo yang ada di Jepang juga gitu. Jadi teman-teman juga bisa belajar bahasa Jepang ya di sini ya, karena semua postnya tuh pakai bahasa Jepang di sini. Lalu yang terakhir aku mau share juga, tadi teman-teman kita ada Kak Bella, ada Kak Maya, juga ada Kak Risma. Itu nanti di Instagramnya Zenken Care yang tadi, itu kita akan adakan Instagram Live. Jadi nggak diedit, nggak diapa-apain, itu bisa dilihat secara mentah-mentah gimana sih orang Indonesia, gimana sih misalnya komunikasinya tersendat pada saat, oh hal seperti ini susah ya, itu bisa dilihat pada saat Insta Live besok, tanggal 19 Mei, di jam 12. Jadi kalian yang lagi makan siang ya, jangan lupa coba main-main ke Instagramnya Zenken Care sambil makan siang, sambil lihat teman-teman kita nih yang orang Indonesia kerja di Jepang seperti apa. Oke, dari kita segitu aja. Mungkin sekitar 5 menitan ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman ke Zenken? Ya, baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Baik, silakan dipersilakan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh? Jangan lupa sebutkan namanya ya, Kak. Terima kasih. Semoga animasi. Arigatou gozaimasu. Hai. Iwa. Konnichiwa. Buenas. Nama saya Nita. Ya, saya di sini mau bertanya. Tadi di situ ada tertulis TG1 dan TG2. TG1 itu tidak diperbolehkan membawa keluarga inti dan TG2 bisa membawa keluarga inti. Apakah itu bisa langsung membawa atau nunggu dulu berapa tahun baru bisa bawa keluarga inti? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Kak Nita ya. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya, berarti tersampaikan tadi aku jelaskan bahwa TG itu ada TG1 dan TG2. TG1 tidak bisa membawa keluarga inti, sedangkan 2 itu bisa. Nah, berapa lama? Berapa lamanya itu tergantung ya Kak ya. Kalau misalnya manggil dari Indonesia berarti harus proses COI dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan boleh manggilnya, itu boleh pada saat misalnya Kanita udah jadi TG2, itu langsung boleh proses untuk manggil keluarga inti. Tapi untuk manggil keluarga inti itu pastinya ada proses lagi, seperti kita mau ke Jepang juga, untuk tinggal di Jepang, itu ada proses COI, lalu proses visa. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang lain? Ya, halo. Yang dari peserta online di Zoom, mungkin kalau misalkan ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh raise hand aja langsung ya. Oke, silakan. Oke, sekali lagi untuk peserta online di Zoom meeting-nya, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan boleh langsung raise hand-nya. Ya, ya. Konnichiwa. Ya, konnichiwa. Pak Edi, saya Pak Edi. Mau nanya untuk lowongan Eden Care-nya itu biasanya untuk periode perekrutannya itu berapa bulan sekali atau ada bulan-bulan khususnya? Yang kedua, tadi disampaikan bahwa untuk jika sudah punya sertifikatnya, artinya dokumennya lengkap, kirimkan CV-nya langsung ke Zenken. Nah, untuk
alamat emailnya atau bagaimana proses pengirimannya itu mohon dicatat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Tadi agak nggak kedengeran Kak Iya. siapa ya tadi namanya? Masogi, langsung kita mau Mas. Kak Sobi, ya terima kasih atas pertanyaannya Kak. Pertama terkait lowongan Zenken-Care itu periodenya berapa lama ya biasanya? Nah untuk Zenken-Care sendiri itu karena sekarang masih di awal ya Kak ya, masih angkatan pertama. Untuk angkatan kedua itu tahun ini sekitar di pertengahan tahun itu kita akan mulai untuk angkatan yang kedua. Lalu ke depannya ini kan kita juga lagi proses membuat manual ya untuk seperti training untuk orang asing dan yang lainnya. Jadi nanti ke depannya itu frekuensinya akan lebih lagi. Tahun depan mungkin bisa 2 atau 3 kali. Lalu untuk ke pertanyaan yang kedua, itu apabila sudah memenuhi sertifikat Tokutei Gino, gimana cara kirim CV-nya? Yang tadi kan aku udah sharing ya untuk SNS kita atau Instagram kita, di situ ada nomor saya, ada nomor WhatsApp, atau bisa juga dikirimin langsung ke WhatsApp situ, atau bisa ngehubungin juga lewat chat di Instagram juga bisa. Terima kasih Kak Sogi menjawab pertanyaannya mungkin. Terima kasih. Iya. Oke, nah terus mohon maaf sekali karena di sini 2 menit lagi, mungkin 1 pertanyaan lagi. Baik, silakan untuk 1 orang lagi mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan dari online di Zoom meeting atau mungkin ada yang di offline sini, silakan yang ingin mengajukan pertanyaannya, ada? Oh ada, oke 1 lagi. Selamat siang, saya Aris Tianto. Mau nanya masalah ini tempat tinggal. Apakah di sana udah tersedia? Terus apakah dari pembiayaannya itu dari perusahaan langsung apa dari diri pribadi kita gitu? Terima kasih. Iya, oke terima kasih banyak Kak. Untuk tempat tinggal tadi aku bilang ya untuk support di Zenken ini full support termasuk juga dari keberangkatan, dijemput sampai ya, jangan khawatir teman-teman nanti dijemput oleh Zenken di bandara langsung. Terus nanti untuk tempat tinggal itu disiapkan tempat tinggalnya. Disiapkan contohnya aja di Zenken-Care kita menyewa langsung rumah teman-teman. Menyewa langsung rumah itu rumah khusus untuk orang Indonesia. Gitu, dan untuk isi-isinya seperti elektronik dan interior yang lainnya itu sudah tersedia. Yang kalian perlu lakukan itu adalah hanya membayar sewa apartemen atau sewa tinggal setiap bulannya. Untuk sewa tinggal berapa sih? Kira-kira itu tergantung ya sama tempat tinggalnya, tapi teman-teman kita yang di Zenken-Care tadi itu 20.000 yen. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan langsung pada Zenken-Care dicukupkan sampai sini ya. Tapi nanti mungkin di akhir acara mungkin kalau teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyain aja di sini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Heidi dan Mas Subatari Takasan tentunya untuk pemaparan materinya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Mungkin kalau misalnya masih ada yang penasaran ya atau mungkin kurang jelas tadi materinya bisa ditanyakan ya lewat LPK Galuh Berkarya atau bisa langsung hubungin kita lewat SNS atau Instagram tadi. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya kan tadi udah nih dikenalin atau dijelasin gimana sih cara mudah untuk bekerja di Jepang dan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi atau misalkan ada yang masih belum mengerti. Selanjutnya akan diperkenalkan tentang LPK Galuh Berkarya oleh Bapak Ilham. Silakan Bapak.